Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Joan Julian. Saya dari kelompok 13 dengan NIM 333240046. Di sini saya akan menutorialkan cara mengerjakan soal statistika dengan non parametrik. Nah, di sini langsung saja kita buka soalnya terlebih dahulu. Nah, di soal nomor 2 ini terdapat soal suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah metode pembelajaran mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa pada mata kuliah statistika. Penelitian melibatkan 300 mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka, hybrid, dan daring penuh. Tingkat pemahaman mahasiswa diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data berikut, lakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Nah, di sini ada tabel frekuensi observasi dan tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajarannya. Langsung saja kita kerjakan soalnya menggunakan software RStudio. Nah, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini kan kita di soal nomor 2 sintaks diawali dengan membuat matriks TK ini ya teman-teman, yang berisi data frekuensi tingkat keterlibatan mahasiswa tinggi, sedang, dan rendah sesuai dengan soalnya. Berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan yaitu tatap muka, hybrid, dan daring penuh. Nah, selanjutnya kita menggunakan fungsi CISQ. Ini digunakan untuk melakukan uji chi-square independensi guna mengetahui apakah terdapat hubungan antara metode pembelajaran dengan tingkat keterlibatan mahasiswa. Nah, langsung saja kita running. Nah, jika running kita akan menemukan hasilnya nih teman-teman. Hasilnya itu x-squared-nya itu 11,539, DF-nya 4, p-value-nya itu 0,021. Sekian. Nah, berdasarkan hasil pengujian ini diperoleh nilai p-value sekitar 0,021 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 itu berarti ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara metode pembelajaran dan tingkat keterlibatan mahasiswa tersebut. Nah, untuk memvalidasi hasilnya kita menggunakan software kedua yaitu Minitab. Nah, langsung saja di software Minitab ini kita mendapatkan hasil yang sama nih teman-teman, seperti chi-square itu versionnya itu 11,0539 dan di sini juga kita mendapatkan 11,540. Nih di sini juga sama ya teman-teman, seperti RStudio itu 0,021. Nah, di sini terlihat juga nih ada rinciannya, tingginya itu 50,38,33 dan sedangnya seperti di bawah ini. Dan untuk all-nya itu yang pertama itu ada 100, kedua 95, 3 itu 105, dan di sini yang semua itu 300. Sama ya. Berarti langsung saja kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 3 ini terdapat soal sebanyak 28 pasien berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai efektivitas terapi untuk menurunkan tingkat stres. Pada pasien dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu terapi musik, yoga, meditasi, dan konseling psikologis. Setelah terapi selesai, skor penurunan tingkat stres setiap pasien dicatat dengan taraf signifikansi 0,05. Uji apakah keempat jenis terapi tersebut memiliki tingkat aktivitas yang sama. Oke, di sini juga kita terdapat tabel 3-nya, yaitu tabel skornya. Langsung saja kita kerjakan. Nah, di sini saya akan jelaskan juga di nomor 3 ini data dibagi ke dalam 4 kelompok, yaitu terapi musik, yoga, meditasi, dan konseling psikologis seperti soal yang tadi. Kemudian fungsi kruskal sama dengan titik tes ini digunakan untuk melakukan uji kruskal Wallis yang bertujuan untuk membandingkan lebih dari 2 kelompok independen secara non parametrik. Nah,
Di sini kita langsung masukkan data-data yang ada di tabel soal tadi. Lalu setelah itu langsung saja kita running. Oke. Nih, di sini setelah kita running kita mendapatkan hasilnya. Hasil pengujian menunjukkan nilai p-value sekitar 0,000086 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti H0-nya itu ditolak, teman-teman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil yang diperoleh dari keempat metode terapi tersebut, sehingga setidaknya ada satu kelompok yang berbeda dari kelompok lainnya. Oke, lanjut langsung saja kita ke Minitab. Sama seperti tadi. Nah, di sini terdapat deskripsi statistiknya ya. Jadi ada mediannya, ada meannya, ada ranknya, ada z value-nya. Nah, sama seperti yang ada di ini teman-teman, yang ada di RStudio-nya. Nah, di sini dapat hasilnya H value-nya itu 21,17, di sini 21,43, terus P value itu 0,00. Oke. Langsung saja kita ke soal selanjutnya. Nah, di soal ini, sebuah sekolah ingin mengevaluasi perubahan tingkat konsistensi siswa setelah diterapkan pada program belajar baru. Tingkat konsentrasi diukur menggunakan skala 1 sampai 10, maaf. Semakin tinggi skor, semakin baik konsentrasi. Pengukuran dilakukan pada 8 siswa yang sama, yaitu sebelum program diterapkan, setelah 1 bulan, dan setelah 2 bulan dengan taraf signifikan sama dengan 0,05. Tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Di sini juga ada tabelnya hasil pengukuran tingkat konsentrasi siswa. Oke, langsung saja. Ini kita running dulu. Kita lihat nomor 6-nya. Jadi di nomor 6 ini datanya terdiri dari 3 kondisi pengukuran yang dilakukan pada subjek yang sama, yaitu sebelum program, setelah 1 bulan, dan setelah 2 bulan. Data kemudian digabungkan ke dalam sebuah data frame dan diuji menggunakan fungsi Friedman atau Friedman test ini. Terus untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil pada ketiga waktu pengamatan tersebut. Nah, jadi setelah di running tadi kita mendapatkan hasilnya diperoleh p-value itu sekitar 0,000335 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi sebelum program, setelah 1 bulan, dan setelah 2 bulan, yang menunjukkan bahwa program yang memberikan pengaruh terhadap hasil pengamatan. Sudah sesuai ya teman-teman. Di Minitab-nya pun seperti itu. Oke, langsung saja kita ke nomor terakhir.
Di nomor terakhir ini terdapat soal sebuah rumah sakit ingin mengetahui apakah jenis layanan kesehatan memengaruhi tingkat kepuasan pasien. Penelitian dilakukan terhadap 15 pasien yang diminta memberikan penelitian kepuasan pada skala 1-50 dengan taraf signifikan 0,05. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan pasien berdasarkan jenis layanan kesehatan yang diterima. Di sini juga terdapat tabelnya hasil survei kepuasan pasiennya. Langsung saja kita running di nomor 7 ini. Nah, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Di nomor 7 ini dibuat data jenis layanan yang terdiri dari rawat jalan, rawat inap, dan IGD beserta skor kepuasan pasien pada masing-masing layanan. Data ini kemudian digabungkan dalam data frame dan divisualisasikan menggunakan box plot untuk melihat persebaran skor pada setiap kelompok. Setelah itu dilakukan mood median test menggunakan fungsi mood di titik med test untuk menguji apakah median skor kepuasan pada ketiga jenis layanan berbeda secara signifikan. Nah, hasil pengujian ini menunjukkan nilai p-value-nya yang lebih kecil dari 0,05. Nah, jadi p-value-nya itu 0,06162 ya teman-teman. Nah, jadi sehingga H0 yang ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa median skor kepuasan pasien berbeda secara signifikan antara rawat jalan, rawat inap, dan IGD, yang berarti jenis layanan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien. Nah, di sini juga kita bisa melihat hasilnya. Lalu kita langsung ke Minitab. Nah, di Minitab ini T-square-nya itu 10,18 dan p-value-nya itu 0,06 sama seperti di RStudio tadi. Nah, di sini juga ada deskripsi statisnya, yaitu jenis layanan. Terus mediannya itu ada 42, 36, 31 dan secara keseluruhan itu ada 36. Untuk ini juga 95% median. Oke, baik, itu saja yang dapat saya tutorialkan. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam menutorialkan, mohon dimaafkan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.